Walaupun kalah dalam Perang Malvinas melawan Inggris, Argentina telah memberikan pertolongan yang sangat besar kepada Prancis. Rudal Exocet AM-39 buatan Aerospatiale yang diluncurkan dari jet tempur Super Étendard keluaran Avion Marcel Dassault Brigade Aviation AMDBA milik Komando de la Aviación Naval Argentina berhasil melumpuhkan kapal perusak Inggris HMS Sheffield. Peristiwa yang terjadi di Samudra Atlantik Selatan pada Mei 1982 menjadi ajang iklan gratis bagi Aerospatiale untuk membuktikan keandalan rudal Exocet ke seluruh dunia. Berkat iklan gratis dari Buenos Aires, Paris kebanjiran pesanan pembelian beberapa varian rudal Exocet, termasuk AM-39 dari Baghdad. Ketika Saddam Hussein masih berjaya di Irak dan kawasan Asia Barat Daya, Al-Quwat Al-Jawiyah Al-Iraqiyah membuktikan pula keampuhan rudal yang mulai diproduksi sejak 1974 itu. Saat Gedung Putih dihuni oleh Ronald Reagan, fregat kelas Oliver Hazard Perry, yakni USS Stark, terkena serangan Exocet AM-39 yang menurut Amerika Serikat dilepaskan dari pesawat tempur Mirage F-1 buatan AMDBA. Sedangkan menurut informasi lain, wahana peluncur rudal yang menyebabkan 37 kru USS Stark tewas adalah Dassault Falcon 50 yang tercatat sebagai pesawat bizjet. Peristiwa itu terjadi pada 17 Mei 1987 di perairan Teluk Persia atau 5 tahun setelah kapal kombatan Royal Navy menjadi korban. Aerospatiale bersama Matra sejak lama telah menjadi pemasok setia rudal-rudal bagi pesawat pancar gas keluaran AMDBA. Bila Aerospatiale menyuplai Exocet AM-39 untuk jet tempur seperti Super Étendard dan Mirage F-1, maka Matra menyiapkan R-550 Magic dan R-530. Sejak tahun 1950-an, Prancis memang mengembangkan industri pertahanan secara konsisten dan tidak mau tergantung pada impor senjata dari negara lain seperti Amerika Serikat. Sehingga tidak aneh bila hingga kini Paris masih memproduksi beragam mesin perang di dalam negeri ketika ibu kota lain di Eropa sebagian sudah tidak membuat sistem senjata sendiri. Sebagai bagian dari privatisasi Aerospatiale oleh pemerintah Perdana Menteri Lionel Jospin, Aerospatiale melakukan merger dengan Matra sehingga membentuk Aerospatiale Matra pada 1999. Eksistensi firma Aerospatiale Matra tidak berlangsung lama, sebab pada 2001 firma Prancis ini bersama dengan Matra BAE Dynamics dan Alenia Marconi System bergabung menjadi entitas baru yaitu MBDA yang berstatus joint venture atau JV. Walaupun berstatus JV, Raja Rudal Eropa ini tetap mempertahankan divisi nasional yang membentuk JV, yaitu MBDA France, MBDA UK, dan MBDA Italia. MBDA mempunyai beragam portofolio rudal seperti rudal permukaan ke udara, rudal permukaan ke permukaan, dan rudal udara ke permukaan. Sebagaimana dahulu ketika masih menyandang nama Aerospatiale dan Matra, MBDA tetap menjadi pemasok beragam senjata berpandu untuk pesawat tempur karya anak bangsa Prancis. Rafale yang sekarang telah menjadi salah satu sumber cuan bagi Dassault Aviation mengadopsi senjata produksi MBDA seperti Mika RF, Mika IR, Meteor, Scalp EG, dan Exocet AM-39. Untuk bom pintar, pesawat pancar gas yang telah lama beroperasi di udara Suriah itu dapat memakai produk Amerika Serikat seperti GBU-12, GBU-16, dan GBU-22. Meskipun bisa menggunakan produk Paman Sam, Prancis mengutamakan senjata-senjata untuk Rafale buatan MBDA dan Safran. Saat ini, Indonesia termasuk dalam daftar negara calon operator Rafale yang diproduksi oleh Dassault Aviation. Jakarta merencanakan pula akuisisi sejumlah rudal udara ke udara untuk Rafale dari MBDA seperti Mika RF dan Mika IR. Anggaran untuk pengadaan rudal udara ke udara tersebut tengah menantikan penetapan sumber pembiayaan atau PSP dari bendahara negara di lapangan Banteng. Apabila Indonesia jadi membeli rudal tipe itu dari Raja Rudal Eropa, Jakarta akan tercatat sebagai operator pertama di Asia Tenggara.
Untuk keperluan rudal udara ke udara sejak awal 1980-an hingga hari ini, Indonesia sebagian besar bergantung pada pasokan dari Amerika Serikat. Setelah lebih dari 30 tahun, cukup puas hanya dengan berbagai varian rudal AIM-9 karya Raytheon Technologies. Baru pada dekade kedua abad ke-21, Jakarta memesan rudal AIM-120 yang mempunyai kemampuan BVR. Padahal Singapura sejak lama telah mengoperasikan rudal MRAM sejak akhir 1990-an di saat Indonesia sibuk menangkis tuduhan pelanggaran HAM di Timor Timur. Dalam urusan pembelian sistem senjata berteknologi maju, pola yang tercipta sejak 1980-an adalah Indonesia selalu tertinggal di belakang Singapura. Sebagaimana kebijakan yang dianut oleh Paris, Washington mewajibkan negara-negara pengguna jet tempur buatannya untuk mengadopsi rudal-rudal karya anak bangsa Amerika Serikat. Hanya dalam kasus-kasus tertentu, senjata berpandu bukan produk Amerika Serikat dapat menghuni pilon pesawat tempur buatan Amerika Serikat, semisal dalam kasus Israel. Namun secara umum, sangat jarang operator jet tempur keluar Washington yang dapat pengecualian untuk tidak memakai rudal asal Raytheon Technologies. Dalam konteks Indonesia, semua armada F-16 ABCD hanya dapat menggunakan rudal-rudal yang diimpor dari Amerika Serikat. Merupakan suatu fakta yang tidak dapat dibantahkan bahwa tidak banyak negara di dunia yang mempunyai kemampuan memproduksi senjata berpandu, termasuk rudal udara ke udara dan rudal udara ke permukaan. Salah satu negara yang tengah mengembangkan kedua jenis rudal itu adalah Turki, dengan produk yakni Gökdogan, Bozdogan, Akdogan, dan Kohan. Gökdogan adalah rudal BVR yang diklaim setara dengan AIM-120, sedangkan Bozdogan merupakan senjata berpandu yang diklaim sekelas dengan AIM-9X. Adapun Akdogan nampaknya dirancang untuk diluncurkan dari UAV, sementara Kohan akan ditenagai oleh ramjet. Keempat rudal tersebut dikembangkan oleh Tubitak Sage yang akan melengkapi dua pesawat pancar gas domestik, yaitu Hurjet dan TFX karya anak bangsa Turki. Sementara Tubitak Sage tengah mengembangkan rudal udara ke udara, Roketsan telah sukses membuat rudal permukaan-permukaan yang berbasis kapal perang yang sekelas dengan Exocet. Rudal Atmaja mulai dapat menggerogoti pangsa pasar yang selama ini dikuasai oleh Exocet, seperti yang terjadi di Indonesia. Walaupun Medan Merdeka Barat tengah menunggu PSP pengadaan rudal SSM sejenis Exocet dari lapangan Banteng, namun penggunaan PSP tersebut akan dibagi dua, yakni untuk pembelian rudal Exocet MM40 Blok 3 karya MBDA dan rudal Atmaja keluaran Roketsan. Apakah keberhasilan Roketsan merusak pasar MBDA di domain Angkatan Laut akan diikuti dengan keberhasilan Tubitak Sage mengganggu pasar MBDA dan Raytheon Technologies di ranah Angkatan Udara? Berbeda dengan aplikasi di kapal perang, penerapan penggunaan senjata berpandu pada pesawat tempur diatur lebih ketat oleh negara produsen. Negara pengguna tidak dapat dengan mudah memasang suatu jenis rudal yang tidak merupakan paket senjata asli saat dibeli tanpa seizin dari negara pembuat. Sebab integrasi rudal ke dalam sistem mission komputer pesawat tempur memerlukan pembukaan source code agar mission komputer dan rudal dapat terkoneksi. Akses terhadap source code adalah salah satu kunci yang dipegang oleh negara pembuat jet tempur, di mana negara operator tidak diberikan akses. Secara singkat, negara produsen pesawat tempur tidak memberikan source code kepada negara pembeli terkait dengan integrasi senjata yang tidak dibeli dari negara produsen tersebut. Pemberian source code F-16 kepada Israel dan Turki untuk mengintegrasikan rudal buatan mereka bukan berarti izin tersebut berlaku untuk semua negara operator F-16. Isu source code pada jet tempur terkait pula dengan kepentingan negara produsen pesawat tempur untuk menjaga kepentingan bisnis pabrikan rudalnya di negara operator. Tentu saja negara produsen pesawat tempur tidak ingin pangsa pasar rudalnya terganggu atau dirusak hanya gara-gara memberikan source code kepada negara pemakai
sehingga pihak yang terakhir dapat memasang rudal buatan negara selain negara produsen pesawat tempur. Dikaitkan dengan pasar rudal udara ke udara dan rudal udara ke permukaan di Indonesia, diprediksi Tubitaksage akan mempunyai peluang yang suram di masa depan, sebab baik Prancis maupun Amerika Serikat akan melindungi pasar MBDA dan Raytheon Technologies di Indonesia. Dalam hal ini rudal untuk Rafale, F-16A/BCD, dan F-15IX apabila Jakarta jadi mengakuisisi jet buatan Boeing dalam waktu dekat. Peluang bagi Gok Dogan dan Bos Dogan untuk memasuki pasar Indonesia dengan mengandalkan jet tempur dari Paris dan Washington sebagai wahana pengusung nyaris nol. Pengalaman MBDA diganggu oleh roket Sun di pasar Angkatan Laut sangat kecil akan terulang pada pasar Angkatan Udara.